Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sudah bersama kami ada Ibu Siti Fadila, Menteri Kesehatan tahun 2015, betul ya, Bu? 2004. 2004 sampai 2009. waktu itu juga pembangunan Rumah Sakit Indonesia di masa Ibu ya, penjabat. Ya. Ada juga Pak Farid. Pak Farid, assalamualaikum, selamat siang, Presidium Mercy. Pak Farid, kita mendapatkan informasi penyerangan terhadap Rumah Sakit Indonesia hingga detik ini, saat ini masih terus berlangsung. Kondisi terkini seperti apa yang informasi yang Pak Farid dapatkan? Ya. Betul, terima kasih. Saya dapat dari 3 jam yang lalu ya. Pertama waktu itu masih hujan di sekitar dari dibom. Lalu beberapa jam yang lalu sudah sampai ada instruksi tidak boleh ada yang bergerak di dalam rumah sakit. Kalau yang bergerak akan ditembak. Berarti ada sniper. 1 jam kemudian tanknya sudah merapat. Dekat dengan rumah sakit dan sudah ada yang kena tembak. Saya nggak tahu apa dari tank apa dari atas, itu 8 orang yang syahid, yang wafat saat ini. Itu yang saya tahu berita. Artinya ini sudah terkepung. Ya. Bagaimana dengan relawan Indonesia yang ada di sana? Relawan Indonesia saya komunikasi 2 hari lalu. Mereka ada di basement di bawah yang cukup aman, tapi tetap saja memang harus berhati-hati ya. Artinya ini jelas sangat-sangat menyalahi aturan. Rumah sakit kok ditembak, dibom itu. Jadi memang udah pelanggarannya itu udah dahsyat dan kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Oke. Gitu. Pak Farid, tadi dikatakan bahwa sempat ada yang syahid ya di lantai Betul. 4. Kondisinya ini kalau kita lihat nggak boleh ada yang keluar dari rumah sakit ini sama seperti di rumah sakit Al-Shifa sebelumnya. Betul, mirip sekali. Mirip sekali kejadian seperti itu. Saya nggak tahu targetnya apa, apakah mereka udah panik, apa membabi buta, apapun alasannya, jelas ini pelanggaran yang berat sekali. Begitu. 8 orang yang syahid. Ya. Ini karena apa? Karena berada di sisi-sisi ketika adanya serangan atau berada di dalam rumah sakit? Di dalam rumah sakit dan di top floor, di atas. Oke. Ya ampun. Gitu, di lantai 4. Ya. Oke. Sekarang mungkin kita bisa bahas bagaimana soal pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, yang memang Bu Siti juga ini salah satu pembangunannya di masa kepemimpinan Bu Siti waktu menjadi Menteri Kesehatan, Bu. Betul. Bu, ini pemilihan tanahnya bagaimana? Kenapa bisa akhirnya memilih tanah di daerah sana, di Gaza Utara, dan bagaimana sih cerita pembangunannya, Bu? Ya itu kebetulan saya pas menjadi Menteri Kesehatan dan kami mempunyai hubungan baik sekali dengan Menteri Kesehatan Palestina, Menteri Kesehatan Mesir. Memang kita dekat hubungannya. Dan ketika itu ada meeting di Iran antar menteri-menteri kesehatan yang Muslim ya. Kita pas ada apa itu saya lupa, meeting khusus lah. Nah, sangat Menteri Kesehatan Palestina itu dengan serius. Ibu saya mau bicara. Sampai dan Menteri Kesehatan Iran itu waktu itu ikut dengerin gitu. Apa saya punya tanah di Gaza. Saya pengen dibangun oleh Anda, oleh Indonesia. Saya bengong gitu, siapa yang mau bangun gitu. Kalau saya, waduh, prosesnya mesti ke DPR, mesti ke ini. Oh iya nanti, tapi dibangun oleh NGO ya, paten saya. Okay. Nah, saya nggak tahu kenapa saya kebayangnya Dr. Yose sahabat saya lah dari Mercy gitu. Nah, nanti saya tanya Yose, saya bilang gitu ya dalam hati saya, oh bukannya di Gaza itu tempat perang, mau dipendirikan rumah sakit? Ya justru tempat perang kami butuh rumah sakit. Karena yang ketembak itu nggak ada rumah sakit di dekat sana deh. Oke. Saya iyain, nanti saya cari dulu siapa yang membangun gitu. Jadi pada waktu saya menerima tanah itu belum kebayang siapa yang membangun. Akhirnya sampai akhirnya rakyat Indonesia juga ikut berdonasi ketika saya pulang, saya manggil Dr. Yose. Biasa Dr. Yose sering saya panggil untuk ngobrol gitu ya. Nah terus saya panggil, Yose, aku ditawarin tanah ini, siapa yang ini ya, sampai dia kaget banget, sampai dia matanya berkaca-kaca nangis. Waduh, kenapa? Kita itu sudah sangat bermimpi untuk membuat rumah sakit di sana, tapi nggak ada tanahnya, Bu. Tiba-tiba Ibu bercerita tentang tanah itu. Nah itu keajaiban Tuhan. Betul. Saya juga nggak ngerti Dr. Yose kepingin mau bikin rumah sakit. Dr. Yose juga nggak ngerti kalau saya punya hubungan baik dengan mereka gitu. Nah itu kemudian mulai saat itu terus kita
galang bersama. Begitu ada serangan, kita kirim obat-obatan dari pemerintah Indonesia, CQ Menteri Kesehatan. Saya bisa mengirim obat-obatan langsung ke sana, dan pada awal 2009 ya, awal 2009 sama-sama rombongan Menkes, aku Menkesnya saya dan Mercy gabung bersama-sama pergi ke sana, dan waktu itulah surat tanah diberikan oleh Perdana Menteri ya, dengan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan juga. Iya. Nah Wasim itu Naim. Dengan surat yang saya berikan pada Dr. Sarbin. Oke. Tapi Bu, sebenarnya begini, ini kan bagaimana perjalanan akhirnya bisa bertemu dengan Menteri Kesehatan Palestina, kemudian diberikan tanah, tapi alasan pada akhirnya ingin membangun rumah sakit setelah memang ditawarkan, ini alasan sesungguhnya apa sih Bu Siti? Itu mungkin di Mercy yang lebih tahu. Oke, mungkin silakan. Kenapa Indonesia yang akhirnya bisa membangun rumah sakit di sana? Gini, di luar dugaan, kita tuh dalam tempo 3 minggu atau 1 bulan lah, itu terkumpul sudah sampai 25 miliar. Dan ini uang cukup besar. Nah, tapi belum punya tanah. belum. Rumah sakit pun belum kepikiran. Masuk ke Gaza pun belum, gitu. Informasi Jakarta. Nah, ini uang sebanyak ini nih, apa sih yang bisa membuat sesuatu yang monumental, yang berkelanjutan dan berkepanjangan, gitu. Ya udahlah. Kita sekarang fokus ke obat-obatan dulu sama yang di depan mata apa yang diperlukan. Jadi kita beli ambulan, beli obat-obatan segala macam, masih tersisa. Gitu. Ya udah. Ditanya ke saya, Pak Farid, Dr. Yose ini bikin rumah sakit mungkin nggak? Ini dalam hati saya ini orang ngimpi apa ya? Bikin rumah sakit di daerah perang, uangnya juga segitu gitu. Tanahnya juga nggak ada bayangan. Oke. Saya bilang bisa. Spontan saya katakan bisa, yang penting ada uangnya. Dan itu ngomongan yang apa ya, ngelindur lah gitu. Dengan masuknya Dr. Yose ke dalam Gaza, langsung buat MOU. Itu masih dalam keadaan perang tuh, 2 hari lagi ceasefire. 2009 ya. Menjelang 2009 itu ya? Iya, 2009. Nah, atas dasar MOU itulah titik semangatnya kita untuk buat rumah sakit. Nah, uang nambah terus. Gitu. Lalu setelah itu sudah ceasefire, semua relawan pulang. Ada 4 relawan yang kita tahan nggak boleh pulang, harus cari tanah yang ideal, kan ini teman-teman dokter yang ngerti nih, modelnya, tempatnya, lokasinya strategis untuk nantinya kita bangun. Ini sebelum adanya wakaf tersebut? Oh, belum, masih awal-awal nih. Nah, di sisi lain 4 orang ini masuk tetap tinggal di Gaza hampir 3 bulan lebih, itu nyari lokasi tanah. Nah, mungkin di saat bersamaan Ibu Siti Fadila bertemu dengan Menteri Kesehatan di Iran itu. Jadi ini emang takdir ya, takdir. Ada sesuatu yang connecting tapi kita nggak punya rencana. Gitu. Ini rencananya Allah pasti udah gitu. Bu Siti, tapi waktu itu kenapa akhirnya wakaf tanahnya dipilihlah Bu Siti dari Indonesia? Kenapa? Karena dia nggak percaya. Nggak bisa pemerintah ngasih ke NGO langsung, nggak bisa. Dari pemerintah Palestina sendiri kenapa langsung saja memberikan, Ibu mau nggak menanyakan hal itu saja? Alasannya apa, Ibu tahu nggak waktu itu? Boleh Pak Farid. Alasannya kita tuh bicara bikin rumah sakit, mereka nggak yakin. Namanya Jose, harus ada jaminan. Yogi, terus siapa lagi tuh Henry, ini siapa ini orang nih? Padahal kan ini pada mirip orang-orang ini sekali ya. Kan Jose Rijal, Yogi Prabowo, Henry Hidayatullah, dia kan tahu ujungnya. Mungkin karena Menteri Kesehatan tahu persis nggak yakin ada NGO yang aktif masuk, maka dia sambungkan. Kalau ini nanti pasti Ibu nyambung ke sana gitu. Artinya kenapa tidak negara lain, kenapa Indonesia yang dipilih untuk membangun sebuah rumah sakit di sana, diwakafkan sebuah tanah untuk dibangun oleh yang fundingnya itu dari masyarakat Indonesia. Ini alasannya apakah Bu Siti sempat bertanya? Enggak bertanya, karena gini, waktu itu saya mimpin Menteri Kesehatan, banyak yang saya pimpin waktu itu melawan WHO ya. Nah, saya banyak yang ikut saya, jadi ada 128 negara. Di antaranya mereka itu sangat apa ya, yakin banget bahwa saya pejuang begitu, berani melawan WHO. Waktu itu juga ada negara adidaya, gitulah, mereka sangat mantap, ini Ibu, ini pejuang, mungkin begitu. Nah dia ngomong-ngomongnya, dan selalu kalau ngomong dengan saya itu selalu perjuangan begitu. Nah tuh
tiba-tiba saja saya diajak minggir dari kumpulan itu. Oke. Saya mau bicara. Terus saya minggir, yang Iran ikut. Iran cuma ikut, iya saya ikut. Mau nyawer ya si Iran, tapi ditolak oleh mereka. Oke. Ya. Jadi saya nggak tahu kenapa yang dipilih saya, mungkin satu karena saya warnanya seperti mereka misalkan ya berjuang. Jadi dia percaya bahwa nanti akan sampai ke sana. Oke. Gitu. Ada kepercayaan mungkin yang diberikan kepada Indonesia melihat selama ini kedekatannya seperti apa. Tapi kita juga penasaran sebetulnya bagaimana sih proses pembangunan, tahapan-tahapan pembangunan pada akhirnya bisa menjadi rumah sakit di Gaza yang terbesar kedua ya kalau tidak salah ya. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Siti dan juga Pak Farid. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelumnya pemirsa, tim TV One ini berkesempatan melihat langsung pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza dan berikut liputannya. Rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2016 dan sering berjalan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza hingga sampai dengan saat ini sudah dalam pembangunan tahap kedua untuk menaikkan 2 lantai lagi agar memenuhi kebutuhan dari korban-korban atau juga masyarakat Gaza yang dirawat di rumah sakit. Nah, pada tahap pertama ini menghabiskan biaya atau juga dana sebesar sekitar 140 miliar, sementara untuk yang tahap kedua ini di sekitar angka 70 miliar rupiah. Nah, yang menarik adalah rumah sakit ini pada saat tahap pertama, nama-nama ruangan ini biasanya memang disesuaikan dengan nama-nama donasi. Nah, saya bersama dengan pihak dari Mercy ini selaku juga pendiri dan juga mengelola rumah sakit ini atau juga yang kemudian mensupervisi rumah sakit ini. Saya bersama dengan Pak Farid. Pak Farid, 140 miliar tahap pertama dan 70 miliar tahap kedua. Nah, informasinya kamar-kamar atau juga ruangan-ruangan ini disesuaikan dengan nama-nama yang memberikan donasi, Pak ya. Karena ini seluruhnya adalah donasi dari masyarakat Indonesia. Betul. Nama-namanya apa aja, Pak? Nama-nama mana saja yang kemudian dijadikan nama ruangan di sini, Pak? Iya, terima kasih para pendengar TV One dimanapun berada. Yang paling besar memang nama dari masyarakat Indonesia. Donasi terbesar dari masyarakat Indonesia. Namun demikian juga ada dari Nanggro Aceh, dari individu-individu, dari perorangan, dan bisa dilihat ada di plakatnya. Oke. Nah, selain nama-nama dari donatur, rumah sakit atau ruang-ruang di rumah sakit ini namanya adalah nama daerah, Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan alasan kenapa sih pemilihan nama daerah, Pak? Karena ini dibangun dari rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi nama-nama kepulauan, nama-nama kota atau provinsi itu wajib kita lekatkan di sini. Makanya ini kita lihat ada Sulawesi, ya kan? Tadi kita lihat ada Bangka, ada Natuna, ada Batam, ada yang lain-lain, Halmahera kita lihat. Gitu. Jadi memang alasannya adalah karena ini sumbangan seluruh masyarakat Indonesia, jadi harus diberi nama juga label dari nama-nama ruangan agar masyarakat Gaza juga paham. Tahu. Indonesia tuh besar dan luas. Oke, baik. Kita akan lihat lagi ruangan-ruangan lain yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya. Kurang lebih pemirsa bagaimana kondisi rumah sakit. Jadi nama-namanya sudah dari nama donatur dan juga nama dari daerah-daerah, sekaligus kita memperkenalkan Indonesia, wilayah-wilayahnya kepada masyarakat Indonesia karena budget ataupun dana ini juga dari masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih gambaran Rumah Sakit Indonesia, kita doakan semoga tahap kedua, lantai 3 dan 4 juga segera selesai agar bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dari Gaza, Palestina, Imran Tajudin, TV One mengabarkan. Ya, baru saja kita melihat Pak Farid ya. Ini kalau nggak salah tahun 2020 ya Pak Farid ya. Menjelang COVID. Waktu itu masih belum jadi lantai 3, sedang dalam proses. Betul. Ya. Nah, sampai saat ini mungkin bisa dijelaskan tahapan pembangunan sehingga pada akhirnya bisa menjadi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza dengan tadi seperti yang di layar kita sama-sama saksikan. Prosesnya seperti apa? Ada kesulitan nggak Pak Farid? Kesulitan ada, jelas ya. Dari mulai awal pertama kali memang finansial. Kita menyesuaikan uang yang ada $1 juta, ingin bikin rumah sakit. Saya kan ngerti bangunan nih, saya buat kecil lah, sesuai uang yang ada. Tahu-tahu tanahnya 1,6 hektar, kan nggak mungkin kalau saya lekatkan di situ jadi jadi kantor pos satpam nih, kecil banget. Robah desain lagi. Nah itulah kebaikannya pihak Palestina, dalam hal ini Menteri Kesehatannya, lalu ketemu Ibu Siti Fadila, Menteri Kesehatan, menawarkan tanah. Dia tahu memang kita sedang sibuk mencari tanah.
Ini memang walaupun nggak ada komunikasi secara langsung, tapi ada benang merahnya gitu. Nah, dengan pemberian lahan 1,6, jadi saya harus bermimpi dulu dalam kertas. Mimpi kertas kan murah. Kita desain, ada tim kita, arsitek kita, ada Insinyur Rizal yang mendesain rumah sakit ini. Begitu desainnya jadi, kita bawa lagi, minta di approval. Kita desain cuma 2 lantai nih. Dia bilang jangan 2 lantai, kekecilan. Di sini tanah limited. Minta 4 lantai. Dan pakai basement. Saya bilang uangnya nggak ada, kurang. Dr. Yosef saya ingat banget tuh, dia basic ke saya, Pak Farid, jangan ditolak deh, iyain aja deh. Gimana ntar aja deh. Wah mati nih saya bilang nih, ntar saya takut proyek ini jadi mangkrak. Gitu. Akhirnya dengan izin Allah semua, kita udah sepakat, udah deal, udah kita mau bangun, disuruh tender. Saya bilang kok jadi di tender? Dia bilang kalau tidak di tender, di Gaza ini nih sumber fitnah. Banyak sekali NGO, ratusan, bahkan ribuan, yang ingin membantu sungguh-sungguh, setengah-setengah, ada yang memang juga mau yang aneh-aneh gitu. Makanya kalau di tender kan lebih terbuka. Akhirnya saya tender. Memang itu juga keinginan kita. Kan kalau namanya bangunan tuh yang paling utama tuh sebelum yang lain kan bikin struktur. Habis struktur baru arsitek dan ME. Nah duitnya kan kurang nih. Kita tender dulu deh yang struktur. Gitu. Itu cukup tuh uangnya tuh 1 juta plus lah. Kan waktu itu dolar masih 10.000 ya. Akhirnya dengan kita tender itu dikerjakan oleh kontraktor setempat. Tapi kita yang ngawasin. Jadilah nih, proses lah itu hampir 11 bulan. Dalam waktu 11 bulan kita kampanye di Jakarta, di Indonesia nih. Dari kemana-mana nih, cari uang. Gitu. Terkumpul uang. Tapi waktu saya lagi ngelihat, saya kan bolak-balik ke Gaza, setahun tuh bisa 2 kali, 3 kali bahkan waktu lagi struktur. Saya lihat material di sana banyak. Salah satu partner kita nih, Idrus Alatas. Dia bilang, Rit, kayaknya bisa kita bangun sendiri nih. Tidak harus pakai kontraktor. Karena kalau pakai kontraktor, kan nyari untung. Betul. Akhirnya ini relawan Indonesia yang masuk ke sana. Ini 100%? Di luar struktur. Oke. Strukturnya itu orang Gaza, tapi diawasi oleh kita 5 orang. Tapi selebihnya orang kita yang ngerjain. Bagaimana Pak cara memasukkan relawan-relawan ini? Masukannya resmi. Beda. Nggak nyelundung, enggak. Beda. Ada berapa? Itulah salah satu perjuangannya. Saya ngomong ke Kementerian Dalam Negeri, saya ngomong ke Kementerian Kesehatan, nggak setuju. Karena kan devisanya jadi hilang. Kan mereka harapkan kan bisa ada lapangan kerja kan untuk masyarakat Gaza. Cuman saya bilang gini, ini nih yang kerja nanti dari Sabang sampai Merauke akan menjadi PR-nya kalian, perjuangan kalian dalam kemerdekaan ini. Mereka setuju. Kalau gitu saya setuju. Bolehlah kita kirim, kita rekrut. Berapa Pak? 35 orang. 35 orang. Di antaranya ayahnya Pak Edi itu, ayahnya Fikri. Gitu. Mungkin begini Bu Siti dan juga Pak Farid, perjuangan yang tadi diceritakan untuk bisa membangun rumah sakit Indonesia di Gaza ini luar biasa sulit. Dahsyat sekali ya. Luar biasa sekali yang dikeluarkan untuk bisa membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Tapi pada akhirnya informasi terakhir yang kita saksikan saat ini, situasinya di sana hancur, bahkan kondisinya sedang dikepung, banyak yang terjebak di sana. Bagaimana Bu Siti, mungkin Pak Farid bisa menanggapi situasi saat ini? Satu ya pasti kita prihatin banget. Tapi ya memang kita membuat rumah sakit di sana kan memang untuk menolong orang-orang yang berperang. Tetapi saat ini kalau dikatakan kalah ya, gimana ya, belum kalah tapi dikepung. Dan kita tidak berdaya, kita kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Ya sedih banget setiap hari. Saya mesti Pak Farid di rumah sakit. Kalau buat saya, dia boleh hancurkan rumah sakit. 10 bahkan lebih dari itu, saya yakin masyarakat Indonesia akan membangunnya kembali. Jadi saya nggak kecil hati, dia mau hancurin silakan. Tapi semangat Indonesia untuk membantu bangsa Palestina tidak akan pernah luntur sampai merdeka Palestina. Pak Farid, tapi ada nggak tempat evakuasi lain selain rumah sakit Indonesia ini ketika nanti mungkin serangan sama dengan rumah sakit Al-Shifa? Iya. Yang di rumah itu, rumah Yusir itu. Ya itu nggak disentuh. Nggak disentuh. Sampai saat ini, cuman kalau ada bom itu kayak mau runtuh. Karena kan bangunannya tipis yang biasa. Kalau rumah sakit kan memang tebal. Ya, itu ada istilah. Jadi kita punya di depan rumah kalau rumah sakit metode cara membangunnya di sana itu
memang mengikuti kemajuan teknologi, dia mau ada precast gitu. Jadi lantainya tuh kalau orang teknik udah ngerti ya, lantainya tuh sama kolomnya dijadiin satu. Kalau yang kita ini pakai zaman konvensional, zaman Belanda punya, memang lebih boros, lebih mahal. Tapi buat kita lebih kokoh gitu. Nah, itu yang kita terapkan. Sampai diledekin sama kontraktor sana. Kamu nih boros bangunnya, biarin lah uang kita sendiri. Yang penting kita pengen yang kuat. Gitu. Walaupun memang kondisinya saat ini sudah membuat sedih ya kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza. Tapi setelah bertahun-tahun dibangun, yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, siapapun yang menyumbang untuk membangun rumah sakit Indonesia, melihatnya sudah tercapaikah tujuannya untuk bisa membantu warga Gaza di sana yang membutuhkan perawatan medis, Bu Siti dan juga Pak Farid? Oh ya, so far sampai sekarang sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Karena dia satu-satunya rumah sakit yang terbesar seharusnya. Kalau Sifa itu masih rumah sakit umum ya Pak ya? Umum ya, nah, betul. Ini rumah sakit khusus, lebih khusus ke trauma. Jadi kamar bedanya juga lebih banyak, dokter bedanya juga lebih banyak, difokus. Jadi cukup membanggakan. Sebetulnya kalau tercapai ya kita mestinya kepengen lebih dari ini ya Pak ya. Pasti. Karena kita tadinya saya sudah senang-senang membangun lantai 3, tahu-taunya 4, 3 dan 4 ya. Ke lantai 4 ya. Sudah jadi. Itu langsung ada 7 Oktober itu. Kita aduh, padahal belum jadi Pak. Ya kan? Ya, udah jadi, 3-4-nya udah jadi. 3-4 yang berikutnya, tahap 3. Yang belum jadi tahap 3, ya. Tahap 3 yang akan. Kalau yang 3-4 tapi belum isi. Tapi rencana setelahnya mungkin Pak Farid yang lebih tahu kondisi di sana saat ini ketika terjadi penyerangan di area sekitar rumah sakit, kita tahu tidak tahu sampai kapan begitu ya. Iya. Ini apa ke depannya? Karena rumah sakit Indonesia ini sudah disenggol loh. Oh iya, bisa bahkan udah ada yang meninggal. Udah ada yang syahid, 8 orang. Gitu. Per pagi ini. Apa langkah selanjutnya? Langkahnya kita harus tetap melawan, berdoa dan melawan, jangan pernah berhenti. Gitu. Pasti harus kita lakukan itu. Mungkin Bu Siti, iya. Apa mungkin menurut Bu Siti yang, karena dari awal juga Bu Siti yang sempat dibisikan begitu ya oleh Menteri Palestina untuk mewakafkan tanahnya hingga akhirnya jadi bangunan 4 lantai rumah sakit Indonesia dan kondisinya saat ini seperti ini. Bukan main rasanya, bukan main. Rasanya kayak apa ya? Kayak punya sesuatu di sana. Dan saya senang namanya Rumah Sakit Indonesia. Jadi betul-betul memang semangat dia yang lewat government to government itu tercapai. Dan khayalan kita sebetulnya ya kita bisa mandiri, mereka bisa mandiri menolong korban-korban itu. Beberapa dokternya kan sekolahnya di kita di Indonesia. Ya, kita sekolahnya. Jadi sebenarnya sudah bagus banget lah, tapi ya Tuhan menghendaki demikian ya. Kita harus diuji iman kita. Apakah kita terus lemes ya, tidak bersemangat? Tapi saya kira Pak Farid bangun lagi Bu. Kalau dia apa-apain kita bangun lagi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Farid, tentara Israel boleh menghancurkan rumah sakit Indonesia 1000 kali. Memang sudah susah payah dibangun, tapi tidak dengan semangat dan juga dukungan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Farid dan juga Bu Siti atas waktunya. Kita sama-sama kirimkan doa buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan di rumah sakit Indonesia maupun di Gaza semuanya dalam kondisi baik dan juga sehat. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat siang. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.